Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 6? Semoga pada hari ini semuanya dalam keadaan sehat dan semakin semangat belajarnya. Seperti biasa anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas pelajaran yang kelima, yaitu keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya. Untuk itu, Bapak mohon kepada kalian semua agar fokus, perhatikan dengan sebaik-baiknya, agar nantinya kalian bisa memahami, bisa mengerti, dan bisa menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya robbal alamin. Langsung saja anak-anak. Keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya. Jadi di sini kita akan membahas dua, yaitu keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta keteladanan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amati gambar berikut. Anak-anak, dalam berperilaku contohlah akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bunda ini berangkat ke sekolah. Hai Amir, apa kabar? Ayo Adi, pimpin doa sebelum makan. Dari semua gambar atau peristiwa ini menunjukkan bagaimana kita dianjurkan untuk mengikuti perilaku atau keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah diajarkan kepada kita semuanya. Kejujuran dan kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi ke-25 atau Nabi yang terakhir. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sejak kecil sudah menjadi yatim piatu. Oleh sebab itu, beliau sangat mencintai anak yatim dan menganjurkan umatnya untuk merawat, mendidik, dan mencintai anak yatim. Di samping itu, Nabi Muhammad SAW terkenal sangat jujur. Sikap jujur tersebut sudah diperlihatkan sebelum beliau diangkat menjadi Rasul. Para sahabat dan pengikutnya sangat menghormati dan mencintai beliau sehingga beliau diberi gelar Al-Amin, artinya orang yang dapat dipercaya. Mari kita pelajari atau kita teladani sifat jujur Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya saja, jika orang tua kita minta bantuan untuk membeli sabun mandi di warung, ada sisa uang pembelian, uang itu harus dikembalikan kepada orang tua. Percayalah, anak yang jujur pasti disayangi teman-teman, guru, dan orang tua, serta banyak lagi orang-orang yang menyukai dan mencintai kita karena kita memiliki sifat jujur. Kasih sayang Rasulullah SAW terhadap anak, keluarga, orang tua, dan masyarakat. Selain memiliki sifat jujur dalam berdagang dan bergaul, Rasulullah SAW sayang terhadap keluarga dan orang-orang di sekitarnya. Rasulullah SAW tidak pernah menyakiti hati orang lain. Hal itu dapat dibuktikan dalam hadis beliau yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kepedulian Rasulullah SAW terhadap lingkungan. Kepedulian Rasulullah SAW bukan hanya pada ibadah seperti sholat, tapi beliau pun peduli terhadap lingkungan hidup.
Hal itu tercermin pada perilaku beliau antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW sangat hemat dalam menggunakan air. Itu dibuktikan pada anjuran beliau agar tidak berlebihan dalam pemakaian air dalam berwudu. Jadi kalau berwudu secukupnya saja, tidak perlu air kerannya dibuka semua sehingga air itu menjadi mubazir dan baju kita menjadi basah. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW mengajarkan agar tidak melakukan kerusakan di muka bumi ini, seperti membuang sampah sembarangan, menebang pohon tanpa adanya alasan. Lalu masih banyak lagi perilaku-perilaku yang tercela lainnya. Oleh karena itu, kita sebagai manusia diperintahkan, ayo jagalah bumi ini dengan sebaik-baiknya. Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa rahmat bagi alam semesta. Nabi Muhammad SAW diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai rahmatan lil alamin, atau sebagai pembawa kasih sayang bagi alam semesta ini. Tujuan dakwah Nabi Muhammad SAW adalah untuk mengubah keadaan masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat yang sejahtera berdasarkan agama tauhid, yaitu agama yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang Maha Esa. Misi kedamaian dan kesejahteraan hidup. Sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita harus menjunjung tinggi ajaran beliau. Misalnya saja kita menjaga lingkungan agar selalu bersih, karena kebersihan itu sebagian dari iman. An-nadzafatul minal iman. Kepemimpinan sahabat Rasulullah SAW, yang pertama kita bahas di sini adalah Abu Bakar. Abu Bakar adalah khalifah pertama setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Beliau dilahirkan pada tahun 570 Masehi. Nama lengkap beliau adalah Abdullah bin Abu Quhafah At-Taimi. Gelar Abu Bakar diberikan oleh Nabi Muhammad SAW karena ia adalah paling cepat masuk Islam. Gelar Asy-Syiddiq diberikan karena ia selalu membenarkan Nabi Muhammad SAW dalam berbagai peristiwa, terutama membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Abu Bakar memimpin dari tahun 632 Masehi sampai dengan 634 Masehi. Abu Bakar senantiasa meneladani perilaku Nabi Muhammad SAW dalam menentukan keputusan. Beliau selalu mengajak para sahabat untuk bermusyawarah. Beliau sangat memperhatikan rakyatnya. Beliau selalu membantu rakyat yang kekurangan. Pernah suatu ketika datang kepada seorang wanita kampung bernama Unaisar dan berkata, "Hai Abu Bakar, apakah engkau masih dapat menolong kami memerah susu kambing seperti sebelum menjadi khalifah?" Jawab Abu Bakar, "Insya Allah aku akan tetap bersedia menolong kamu." Meskipun Abu Bakar sudah menjadi pemimpin negara, beliau tidak sombong dan masih mau memerah susu untuk rakyatnya di kampung. Untuk kesejahteraan rakyatnya, beliau mendirikan Baitul Mal, yaitu suatu lembaga yang mengurusi kas dan keuangan negara. Disinilah jasa Abu Bakar Asy-Syiddiq. Kita lanjutkan dengan kepemimpinan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah khalifah kedua setelah Abu Bakar. Umar bin Khattab mempunyai nama lengkap Umar bin Khattab Abdul Uzza. Umar bin Khattab menjadi khalifah sejak tahun 634 Masehi sampai dengan 644 Masehi. Beliau seorang pemberani, jujur, adil, tegas, bijaksana, dan bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Beliau juga seorang pemimpin yang hidup sederhana dan suka bermusyawarah. Pada masa pemerintahannya, Umar bin Khattab dikenal sebagai khalifah pribadi yang sederhana dan bertanggung jawab.
Jasa Khalifah Umar bin Khattab yang sampai saat ini kita rasakan adalah penetapan kalender Hijriah atau penetapan tanggal 1 Muharram sebagai tahun baru Hijriah atau tahun baru Islam. Kita lanjutkan lagi yang ketiga, yaitu kepemimpinan Utsman bin Affan 644 sampai dengan 656 Masehi. Beliau dikenal sebagai orang kaya dan dermawan. Bukti kedermawanan Utsman bin Affan yaitu pada masa pemerintahan Abu Bakar, beliau pernah memberikan gandum yang diangkut dengan 1000 unta untuk membantu kaum yang miskin yang menderita di musim kering. Di masa pemerintahannya, Utsman bin Affan melakukan kodifikasi atau menyusun atau membukukan kitab Al-Quran karena beliau khawatir akan terjadi perbedaan Al-Quran kemudian. Beliau membentuk panitia penyusunan Al-Quran yang diketuai oleh Zaid bin Sawid dengan anggotanya Abdullah bin Zubair dan Abdul Rahman bin Haris. Panitia tersebut bertugas menyalin ulang ayat-ayat Al-Quran dalam sebuah buku yang disebut Mushaf dan diperbanyak 4 buah eksemplar. Suatu buah disimpan di Madinah yang disebut Mushaf Al-Imam atau Mushaf Utsmani. 4 buah lainnya dikirim ke Mekah, Suriah, Basra, dan Kufah. Di samping itu, beliau juga merenovasi Masjid Nabawi di kota Madinah dengan cara memperluas dan memperindah bentuknya. Jadi banyak sekali jasa yang diberikan oleh Utsman bin Affan. Selanjutnya, khalifah yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah salah seorang Khulafaur Rasyidin yang terakhir. Ali merupakan anak dari paman Rasulullah SAW, yaitu Abu Thalib, yang selalu membela dakwah Nabi Muhammad SAW. Ali bin Abi Thalib adalah seorang yang pemberani. Hal itu sudah dibuktikan Ali bin Abi Thalib ketika harus menggantikan tidur Rasulullah SAW. Padahal di luar rumah pemuda-pemuda Quraisy yang ingin menyakiti Rasulullah SAW yang akan pergi hijrah. Pada pemerintahan Ali kurang lebih selama 5 tahun 656 sampai dengan 661 Masehi. Selain pemberani, Ali bin Abi Thalib juga seorang pemimpin yang peduli terhadap pendidikan. Sebagai contoh, beliau mendirikan beberapa madrasah untuk tempat belajar anak-anak. Dalam menjalankan roda pemerintahan, Ali bin Abi Thalib mengharuskan pegawainya jujur, cakap, dan bertanggung jawab. Beliau juga memajukan bidang ilmu bahasa serta mengembangkan bidang pembangunan, terutama di kota Kufah sebagai pusat ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu nahwu, dan ilmu pengetahuan lainnya. Sikap kebiasaan aku harus meneladani perilaku baik para sahabat Rasulullah SAW. Nah, di sini anak-anak, silakan kalian baca kesimpulan dari Nabi Muhammad SAW sampai 4 Khulafaur Rasyidin. Dari mulai Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali bin Abi Thalib. Selanjutnya anak-anak, seperti biasa, di sini ada latihan soal. Silakan anak-anak mengerjakan soal ini di buku tulis agamanya. Hari ini soalnya boleh ditulis ataupun tidak. Mungkin pertemuan kita yang singkat ini sampai di sini dulu. Bapak mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya, serta Bapak mengucapkan permohonan maaf apabila terdapat kekurangan ataupun kesalahan pada pembelajaran kita hari ini. Semangat terus anak-anak belajarnya, semangat terus ibadahnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.